Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinzani Nur Abdullah. Saya berasal dari kelas Humas 01 2021 dengan NIM 20210460. Saya berasal dari kelompok 3 dan saya sekarang akan mempresentasikan tentang empathy mate yang dengan narasumber yang saya wawancarai yaitu Ibu Lili Sumaryati. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 27 April tahun 1966. Beliau bertempat tinggal di Cibenying Lande, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Galer, Kota Bandung. Saya mewawancarai beliau terkait things, says, does, and feel sesuai dengan empathy mate. Lalu saya mendapat hasilnya yaitu kelebihan dan keterbatasan di wilayah Cibenying Lande, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler, yaitu tidak rawan banjir meskipun di daerahnya terdapat aliran sungai, meskipun beberapa kali sempat terjadi banjir jika cuaca sedang hujan besar. Lalu tidak rawan kebakaran meskipun pemukiman yang padat, tetapi di daerahnya tidak rawan kebakaran. Lalu sosialisasi rohani yang baik karena banyaknya jumlah jiwa di wilayah Cibenying Lande, di wilayah Cibenying Lande, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler tersebut menyebabkan banyaknya sosialisasi rohani yang baik. Lalu potensi anak yang banyak karena banyaknya anak remaja di wilayah Cibenying Lande ini menyebabkan itu salah satu faktor dari kelebihan daerah tersebut. Lalu untuk keterbatasannya sendiri itu wilayah yang sempit atau pemukiman yang padat karena banyaknya jumlah jiwa. Nah, karena faktor tersebut menyebabkan tidak ada lahan atau tempat untuk anak-anak bermain sehingga mereka terpaksa bermain di tengah jalanan umum. Nah, karena banyaknya jumlah jiwa dan pemukiman yang padat menyebabkan masih banyaknya penduduk yang kurang sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial. Lalu untuk harapan narasumber terkait kelebihan dan kekurangan keterbatasan yang ada di daerahnya itu, beliau ingin merubah keterbatasan yang ada di wilayahnya. Beliau ingin masyarakat sadar akan pentingnya berprogram KB, yaitu 2 anak lebih baik. Beliau menginginkan kelebihan yang bisa semakin meningkat dan bertambah. Dan beliau ingin adanya perhatian dari pemerintah untuk penduduk yang kurang sejahtera melalui bantuan. Lalu untuk dasnya, pengalaman narasumber dalam menghadapi kelebihan dan keterbatasan di wilayah tersebut, beliau terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yaitu seperti di Posyandu, beliau mensosialisasikan ajakan berprogram KB. Lalu memberikan contoh dalam bentuk keluarga sendiri, beliau terlibat dalam pekerja sosial masyarakat untuk bantuan-bantuan dari pemerintah. Lalu beliau menjadi relawan Palang Merah Indonesia untuk wilayahnya yaitu Kecamatan Cibenying Kaler. Lalu untuk feels-nya, kekhawatiran narasumber terkait keterbatasan dan kelebihan yang ada di wilayah Cibenying Lande yaitu beliau mengkhawatirkan keterbatasan yang tidak bisa ditutupi dan kelebihan yang tidak bisa meningkat. Beliau khawatir keterbatasan dan kelebihan yang bisa saja menjadi bumerang untuk masyarakat itu sendiri. Lalu beliau khawatir dalam segi psikologis pola pikir anak yang terpaksa untuk menjadi dewasa sebelum waktunya karena faktor lingkungan dan faktor ekonomi keluarga. Lalu untuk idenya sendiri, saya mempunyai pendapat yaitu untuk kita mengajak atau bersosialisasi untuk ajakan berprogram KB, entah itu baik secara langsung maupun secara lewat media sosial, lalu membuat program untuk pembangunan lahan bermain anak-anak, lalu membuat program atau sebuah jasa untuk pelatihan-pelatihan sebagai menumbuhkan atau menciptakan skill masyarakat di wilayah Cibenying Lande tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara yang sudah saya buat sebelumnya. Dan di sini saya mewawancarai lingkungan saya, yaitu lingkungan RW 23 yang bertempat di Abdi Negara 2. Lingkungan RW 23 tepatnya di Abdi Negara 2 memiliki keterbatasan dan kelebihannya masing-masing. Lingkungan RW 23 memiliki kelebihan yaitu memiliki tanah 112 tumbak untuk pemakaman, kemudian sudah membuat pengecoran jalan sepanjang 500 meter. Kemudian warga masyarakat di lingkungan sekitar RW 23 memiliki tingkat gotong royong yang kuat dan bagus, sehingga lingkungan tersebut memiliki
remaja masjid, dan karang taruna yang dapat menghasilkan suatu karya bagi lingkungan RW 23 itu sendiri. Kemudian, kekurangan dari lingkungan RW 23 atau Abdi Negara 2 itu sendiri yaitu warganya itu sendiri terkadang tidak memiliki rasa gotong royong ataupun rasa toleransi yang tinggi karena mereka merasa bahwa jika mereka melakukan segala hal itu sendiri akan lebih mudah dan tidak memedulikan serta mengabaikan orang-orang sekitar yang butuh bantuan mereka. Kemudian di sini saya membuat suatu ide, yaitu yang pertama, membuat bank sampah atau memberi penawaran program kepada masyarakat seperti penarikan sampah yang dilakukan secara rutin, kemudian meminta bantuan kepada pihak desa untuk melakukan penyuluhan bagaimana mengolah sampah rumah tangga agar bermanfaat, seperti mengolah sampah plastik yang dapat dibuat sebagai tas dari bungkus kopi ataupun tapak meja atau barang-barang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Nurlili Ahmad dengan NIM 2021-04005. Di sini saya akan menjabarkan mengenai empathy maps dari wawancara saya dengan Bapak Budi Permana. Beliau ada salah satu masyarakat di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan beliau berprofesi sebagai wira swasta. Dari wawancara tersebut dapat saya simpulkan menjadi 4 poin. Yang pertama dari pointings, untuk kelebihan kawasan Cimanggung karena telah menjadi kawasan industri nasional, maka adanya potensi di pengembangan sumber daya manusia serta UMKM masyarakat. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, adanya ketergerusan dalam bidang sosial ekonomi, lalu ada masalah limbah, terutama pada masalah lingkungan, yakni sampah. Yang beliau harapkan dari kelebihan kawasan Cimanggung adalahnya meningkatnya kualitas SDM masyarakat. Namun yang beliau harapkan dari kekurangan kawasan Cimanggung sendiri adalah penanganan kemiskinan dan juga penanganan limbah, terutama lingkungan. Yang beliau rasakan dengan kelebihan serta kekurangan dari kawasan Cimanggung sendiri, beliau merasakan adanya potensi masyarakat apalagi di bidang UMKM, namun beliau merasakan banyak hal mengenai lingkungan seperti banyaknya sampah, longsor, dan lain sebagainya. Yang beliau khawatirkan dari kelebihan di kawasan Cimanggung sendiri adanya takut adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat sekitar yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin, sehingga adanya segregasi antara masyarakat kaya dan miskin. Selain itu juga, beliau juga sangat mengkhawatirkan adanya karena lingkungan Cimanggung sendiri sekarang sudah sangat mengkhawatirkan, di mana sudah ruang terbuka hijau itu sudah agak sulit di Cimanggung. Nah, dari 4 poin tersebut, saya memiliki ide, yakni yang pertama, adanya pelatihan masyarakat sekitar, apalagi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di masyarakat sana. Yang kedua adalah penanggulangan lingkungan dengan cara diadakannya kegiatan daur ulang, kerja bakti atau gotong royong, atau juga ada program tanam pohon, tapi dengan cara sampah-sampah rumah tangga mereka tuh dijadikan, jadi mereka tuh membeli bibit pohon, dan mereka tuh membeli bibit pohon itu dari sampah yang mereka tampung ke kita gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mia Pratiwi dengan NIM 2021-04015, kelas Humas 1 2101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai MTS Map dari user yang sudah saya wawancarai, yaitu Vanessa Ratawardani, umur 22 tahun, pekerjaan staf hotel, pendidikan SMK, dan status single. Things dari user yang saya wawancarai adalah kelebihan wilayah Kiara Condong adalah tempat yang strategis, dekat dengan stasiun, rumah sakit, mal, pasar, transportasi yang memadai, dan banyaknya wisata kuliner yang bisa dijelajahi jika berkunjung ke daerah Kiara Condong. Kekurangan wilayah Kiara Condong yaitu karena banyaknya orang yang melewati wilayah Kiara Condong dan kurang tertibnya para warga, terkadang macet dan banyaknya sampah di beberapa titik Kiara Condong. Lalu ada say dari
User yang sudah saya wawancari dengan wilayah yang strategis diharapkan dapat majunya perekonomian masyarakat sekitar, terlebih dengan adanya wisata kuliner dapat membuat wilayah Kerocondong dikenal masyarakat lebih luas. Selanjutnya ada DAS dari user yang saya wawancarai, yaitu banyaknya tempat kuliner membuat saya dan teman-teman dapat mencicipi berbagai jenis makanan, dan dekatnya dengan pasar, rumah sakit, mall dapat membuat saya dengan mudahnya pergi kemana saja. Lalu yang terakhir ada feels dari user yang saya wawancarai, yaitu saya merasa takut jika semakin banyaknya sampah di wilayah yang saya tinggali, karena masih banyaknya masyarakat yang kurang tertib dan sadar akan kebersihan lingkungan. Selanjutnya ada ide dari MTS Map yang sudah saya simpulkan. Ada 2 ide. Yang pertama adalah mengedukasi masyarakat untuk sering menggunakan kendaraan umum agar tidak macet. Lalu yang kedua adalah membentuk tim kebersihan di daerah setempat sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat bagaimana memilah dan memilih sampah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan desain thinking, yaitu dua ide dari saya, hasil dari wawancara saya bersama salah satu mahasiswi STF YPIB Cirebon. Perkenalkan, nama saya Iqbal Subandi, kelas HM12101 dengan NIM 2021-04009, Program Studi Hubungan Masyarakat Politeknik LP3 Bandung. Di sini akan ada beberapa yang menjadi pembahasan saya. Yang pertama adalah empathy map, consumer persona, dan juga ide. Sedangkan bisnis model canvas akan disampaikan bersama kelompok saya. Yang pertama adalah empathy map. Saya mewawancarai salah satu mahasiswi STFYPIB Cirebon yang tempat tinggalnya di Cipaniis, Kabupaten Cirebon. Dan saya telah merangkumnya menjadi beberapa jawaban yang singkat dan juga padat. Yang pertama adalah things, yaitu kekurangan dan kelebihan, tempat asri, akses internet, jarak toko, infrastruktur, dan transportasi. Wawancara ini berpusat di Cipaniis, Kabupaten Kuningan yang menjadi target dari tempat yang saya wawancara ini. Lalu stage, yaitu prospek peluang kerja besar, upaya pemerintah dalam penyebaran kebijakan. Lalu das, wisata banyak, pernah terpeleset akibat jalan, sulit mengakses internet. Lalu feels, yaitu terjadi bencana, kotor dan banyak sampah, lalu akses untuk internet untuk anak sekolah. Yang kedua adalah consumer persona. Ini adalah data dari mahasiswi STF YPIB Cirebon yang saya wawancarai, yaitu namanya Erva Dianita, usia 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, asal Cipaniis, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pendidikan terakhir adalah SMK, status single. Lalu masuk ke ide. Ada 2 ide yang menjadi penawaran saya, yaitu permasalahannya adalah dari wawancara dengan user di atas, itu disimpulkan bahwa masalah daerah Cipaniis adalah infrastruktur atau pembangunan, lalu akses internet, dan juga sampah akibat wisatawan serta transportasi. Nah, ada 2 ide yang menjadi penawaran saya. Yang pertama adalah penggunaan area wifi bersama di tempat wisata Cipaniis dan pusat daerah dengan pembayaran sampah, di mana sampah dari wisatawan ini dikumpulkan warga untuk menggunakan atau mengakses wifi. Jadi warga di Cipaniis, Kabupaten Kuningan yang berada di tempat wisata Cipaniis tersebut itu dapat mengakses wifi, namun harus terlebih dahulu membayar dengan sampah hasil dari memunguti tempat-tempat wisata dari wisatawan tersebut. Lalu yang kedua adalah membuka jasa fotografi di area wisata dengan harga ramah kantong. Nah, harganya dibanderol dari 10.000 dengan maksimal 5 foto terbaik. Nah, tetapi foto ini tidak dicetak, hanya saja diberikan filenya langsung kepada wisatawan. Nah, ini akan kami buka juga dengan pembukaan pelatihan fotografi. Jadi tentunya wisatawan, maksud saya warga di daerah Cipaniis itu dapat membuka peluang kerja dengan menggunakan fotografi. Nah, sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan ide atau final ide dan juga bisnis model canvas. Dari kelompok kami, keputusan idenya adalah membuat produk berupa jasa dengan nama Recycle with Skills atau disingkat menjadi Rewheels, di mana produk tersebut bergerak di bidang kebersihan. Dalam produk tersebut mengadakan pelatihan-pelatihan berbasis keahlian dan digitalisasi yang dibayar menggunakan sampah organik. Selain itu,
dalam produk tersebut juga menyediakan tabungan bank sampah, di mana bank sampah bertujuan untuk pembayaran pelatihan digitalisasi dan juga pelatihan kerja. Selanjutnya saya diserahkan pada rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu bisnis model canvas atau BMC. Yang pertama itu ada key partners, terdiri dari pemerintah daerah setempat, masyarakat sekitar, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, pelatih UMKM dan digitalisasi. Kemudian key activities yaitu membuat bank sampah, mengadakan pelatihan berbasis keahlian dan digitalisasi, serta membuat tabungan sampah. Lalu selanjutnya adalah key resource. Yang pertama adalah pendapatan modal sendiri, bekerja sama dengan pemerintah setempat. Lalu untuk pemasaran melalui sosial media dan media cetak. Lalu yang ketiga adalah sumber daya manusia berupa tenaga kerja, petugas kebersihan, penjaga bank sampah. Untuk sumber daya teknologi sendiri kami menggunakan komputer, handphone, dan akses internet. Lalu sumber daya produksinya yakni tempat untuk bank sampah dan pelatihan. Untuk value propositionnya itu dapat mengurangi sampah dan menghijaukan lingkungan, menambah pendapatan daerah, mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik dengan mengetahui manfaat dari penghijauan dan potensi lingkungannya. Lalu yang terakhir membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Lalu selanjutnya customer relationship, yaitu yang pertama melaksanakan kegiatan komunikasi dengan masyarakat secara intens, meyakinkan masyarakat mengenai manfaat program yang ditawarkan, rutin membagikan info-info terbaru mengenai kegiatan yang dilaksanakan, rutin melaksanakan kegiatan edukasi terhadap masyarakat sekitar khususnya dengan masyarakat berekonomi rendah, mengadakan kegiatan rutin mengenai sosialisasi bank sampah dan tabungan bank sampah. Lalu selanjutnya ada channels. Yang pertama kita menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan Twitter. Lalu ada media cetak seperti majalah dan koran. Lalu presentasi mingguan yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama ada masyarakat sekitar seperti ibu-ibu PKK dan Karang Taruna. Lalu selanjutnya ada cost structure, di mana fixed cost-nya peralatan kebersihan dan peralatan elektronik. Lalu variable cost-nya ada listrik dan gaji pegawai. Yang terakhir ada revenue stream. A. Pelatihan yang dibayar dengan sampah. B. Tabungan bank sampah. C. Penjualan sampah organik daur ulang. Sekian penyampaian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.